Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba memaknai isi Al-Quran berdasarkan sifat manusia. Ini kita coba bagi, ini bagian pertama yang kita akan bahas. Ya, dalam Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini merupakan pedoman yang mengatur seluruh alam semesta, terutama untuk makhluk yang bernama manusia tanpa kecuali. Jadi tidak ada pengecualian sama sekali. Nah, dalam Al-Quran memuat penjelasan tentang manusia ini sangat lengkap. Namun kapasitas dan kemampuan manusia yang terbatas menyebabkan pembuktian setiap kata, kalimat maupun pernyataan dalam Al-Quran muncul secara bertahap. Artinya manusia tidak akan sanggup langsung memaknai, mengerti secara mendalam apa yang terkandung dalam Al-Quran dan membuktikan apa yang dikatakan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Itu akan muncul secara bertahap. Karena memang dari sejak Nabi, Al-Quran diturunkan secara bertahap agar mereka manusia mampu menjalankannya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas secara bertahap sifat manusia menurut Al-Quran ini. Nah, salah satu sifat manusia dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amittadu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum adza zikru man ma'iya wa zikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa wa hum mu'ridun. Bahwa sifat manusia dalam Al-Quran itu ini dalam surah ke-21, bahwa sifat manusia dalam Al-Quran itu digambarkan salah satunya adalah suka berpaling. Ini kita artikan ayat ini, apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, unjukkanlah hujam. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Nabi disuruh sampaikan, agar bisa menunjukkan Al-Quran ini pada orang-orang sebagai peringatan. Sebagai peringatan, namun mereka kebanyakan berpaling karena mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Tuhan mengutus para nabi. Iya, salah satu sifat manusia adalah senantiasa berpaling pada realita penciptaannya dari permulaan. Bahkan sejak dulu ketika dunia ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang, model-model penelitian sudah berkembang, sifat manusia untuk melakukan bantahan-bantahan terutama terkait keberadaannya, keberadaan Allah, keberadaannya sendiri manusia itu, dan asal-usulnya mulai mereka ingkari. Salah satu sampai saat ini manusia masih sering
terjadi perdebatan adalah teori evolusi Darwin yang menyatakan manusia memiliki nenek moyang sebangsa kera. Padahal Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah manusia juga, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dari tanah. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfatah alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idhaman fakasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yang kita sebut rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ya, inilah sejarah manusia kalau kita telusuri dalam sisi pelajaran biologi namanya sekarang. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 4 menggambarkan sifat pembantah manusia ini. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari air mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Jadi kita ini berasal dari setetes mani. Tidak ada apa-apanya. Didikan, dibesarkan oleh Allah. Tiba-tiba kita jadi pembantah, mengingkari keberadaan Allah. Luar biasa. Manusia merasa hebat sehingga muncullah pemikiran-pemikiran sesat yang sudah nyata-nyata tertuang dalam kitab suci yang diturunkan sekitar 1400 tahun lalu. Kesesatan nyata adalah mempertanyakan eksistensi keberadaan Allah dengan menciptakan sembahan-sembahan sendiri. Padahal senyata-nyatanya merupakan ciptaan. Jadi apa yang disembah adalah ciptaan manusia sendiri, kemudian disembah sendiri. Dia merupakan ciptaan, rekaan, buatan manusia sendiri. Ini konyol. Tuhan mereka buat sendiri. Naudzubillah min salik. Perilaku ini sangat terkenal dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim merubuhkan dan merusak patung-patung milik kaum masyarakat yang dipimpin Raja Namrud bin Kanaan di wilayah yang tempatnya bernama Faddam Aram. Dia masuk dalam wilayah kerajaan Babylon. Nah, dalam Al-Quran surat Yasin ayat 23, a'attaizu min dunihi alihatan in yuridinir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku,
dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Jadi jelas Al-Quran sudah memperingatkan kenapa kita harus menyembah Tuhan-Tuhan buatan selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan menolong kita. Nah, Tuhan-Tuhan buatan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa, tidak akan mampu menolong kita, bergerak saja, berbicara saja, tidak mampu. Lalu kenapa kita mengandalkannya? Jadi jelas bagi kita semua bahwa tiada yang patut disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang disembah oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan semua nabi sampai ke Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat manusia yang selalu membantah, bahkan membuat tandingan-tandingan kepada Allah SWT. Ini perbuatan syirik, dan semoga kita bisa menghindari, karena ini merupakan salah satu dosa yang tidak terampuni oleh Allah SWT. Naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.